Industri bata ringan saat ini ada 3 jenis klasifikasi. Yang pertama, kualitas 1, AAC Autoclave Hebel asli. Investasi pabrik sekitar 100 miliar rupiah. Kapasitas normal pabrik 300-900 kubik per hari. Yang kedua, kualitas 2, AAC Non-Autoclave. Proses pembuatan sama seperti K1, hanya untuk proses pengeringan, pabrik K1 menggunakan pressure kettle tekanan tinggi, manakala pabrik K2 menggunakan tenaga matahari saja selama 5 hari. Investasi pabrik K2 sekitar 1,5 miliar dan kapasitas normal pabrik 40 kubik per hari. Pabrik K1 dan K2 harus menggunakan mesin potong. Yang ketiga, kualitas 3, Cellular Lightweight Concrete (CLC). Investasi pabrik sekitar 500 juta, kapasitas 20 meter kubik per hari. Pabrik K3 bisa pakai mesin potong, juga bisa pakai cetakan manual. Pabrik K2 dan K3 kapasitas menengah, jadi cocok untuk investasi individu yang terjangkau. Manakala pabrik K1 termasuk pabrik kapasitas tinggi, jadi hanya visible jika terdapat penyerapan pasar tinggi, seperti kota yang berpenduduk di atas 2 juta orang. Karena toleransi margin perbedaan kualitas bahan baku sangat kecil untuk pabrik K1 dan K2, bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan pabrik dan didatangkan dari berbagai tempat. Pabrik K1 dan K2 cenderung lebih baik ditempatkan dekat dengan konsumen. Untuk pabrik bata ringan K3 CLC, pabriklah yang harus menyesuaikan dan menekankan terhadap pemanfaatan bahan baku yang ada di dekat lokasi pabrik. Karena toleransi perbedaan kualitas bahan baku untuk CLC masih lebih besar. Pabrik K3 CLC biasa ditempatkan dekat bahan baku yang ingin digunakan. Untuk perbandingan kualitas, K1 memiliki kuat tekan 3,8 sampai 4 MPa, BJ 0,6, K2 2,8 MPa, BJ 0,8, K3 2,2 MPa dengan BJ 0,75. K1 memiliki tingkat absorpsi di 7-8%, K2 10-15%, K3 15-20%. Semakin tinggi, semakin mudah ditempel dengan plesteran, tapi juga semakin mudah merembes air apabila tidak diproteksi dengan plester yang kedap air. Apabila menggunakan mesin potong dissolution bata ringan khusus, permukaan bata K1 dan K2 dan K3 cenderung lebih bergerigi secara melintang, sehingga lebih mudah tertempel plesteran. Perbedaan komposisi bata ringan dari segi bahan baku adalah sebagai berikut. Perbedaan pertama, bata ringan K1 hanya menggunakan semen 15-20% dari komposisi bahan baku, manakala bata ringan K2 dan K3 di 60%. Ini karena K2 dan K3 mengandalkan semen dan aditif untuk pengerasan. Jadi, silo amat berguna untuk mengurangi ongkos semen karena semen curah selain kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Untuk K2, K3, semen paling tidak di 5 sak. Ingat, paling tidak di 5 sak. Berani semen, berani maju. Tidak berani semen, jangan bikin pabrik K2 atau K3. Anda bakal bangkrut. Perbedaan kedua, bata ringan K1 dan K2 menggunakan aluminium pasta HL1004 khusus bata ringan untuk proses areasi atau pengembangannya. Manakala K3 menggunakan foaming agent HL303. Oleh karenanya, bata ringan K1 dan K2 memiliki pori-pori yang lebih kokoh seperti sarang tawon dan tekstur yang serupa. Berbeda dengan pori-pori bata ringan K3 yang kurang beraturan. Perbedaan ketiga adalah dari segi tingkat kehalusan pasir. Pembuatan bata ringan K1 dan K2 harus menggunakan pasir yang halus di mesh 120-180. Ini karena proses areasinya mengembang dari 3/4 tinggi cetakan ke tinggi 100%. Ingat, pasir tidak boleh mengandung karbon, lumpur, dan unsur organik yang tinggi. Setinggi-tingginya adalah 1%. Bata ringan K3 baik menggunakan pasir yang tidak terlalu kasar, tidak juga terlalu halus, di antara mesh 70-110. Pasir yang terlalu halus cenderung tajam dan dapat merusak foaming apabila foamingnya kurang kuat seperti foaming lain yang ada di pasaran. Pasir yang terlalu kasar juga membuat batanya rapuh karena antara ikatan pasir dan semen permukaannya semakin rendah.
Apabila Anda ingin membuat bata ringan K3 yang baik, gunakanlah foaming agent khusus bata ringan yang diformulasasikan khusus dari Eropa, HL303, yang memiliki 4 kelebihan utama yang belum dimiliki di foaming agent lainnya. 1. Busa durable. 2. Busa tahan lama. 3. Busa nano bubble. 4. Busa super efisien. Busa durable. Busa HL303 atau 202 memiliki dinding busa 5 kali lebih kuat, tidak mudah meletus apabila terkena pasir yang tajam atau berunsur karbon yang tinggi. Ini mencegah terjadinya permukaan bata yang tidak rata atau bergelombang yang bisa menyebabkan bata patah ketika ditumpuk di proses pengeringan. Busa tahan lama. Busa HL303-202 terbukti mampu bertahan lama dan tidak mudah kembali menjadi air lagi sebelum partikel semen mengering. Keunggulan ini juga mencegah terjadinya permukaan bata yang tidak rata, bergelombang karena penyusutan volume adonan. Keunggulan tahan lama ini mencegah terjadinya ukuran bata ringan yang tidak seragam. Busa nano bubble. Busa HL303-202 menghasilkan busa berukuran super nano bubble berfungsi mengisi ruang antara molekul pasir dan semen dengan lebih merata, meningkatkan peringkat fire rating dan isolasi kedap suara bata ringan Anda. Keunggulan super nano bubble juga mencegah terjadinya pengendapan pasir dan semen di bagian bawah bata yang bisa berakibat berat jenis bagian bawah bata lebih tinggi daripada bagian atas bata. Oleh karenanya, keunggulan super nano bubble mencegah peretakan bata pada proses penanganan. Busa super efisien. Penggunaan HL303 hanya 0,25 kg. Ya, 0,25 kg untuk 1 meter kubik bata ringan. Jadi, sudah jelas lebih hemat, lebih murah. Ini adalah bata ringan yang menggunakan HL303 dan bata ringan yang belum mengubah foamingnya menjadi HL303. Adapun apabila Anda ingin membuat bata ringan K1 dan K2, Anda harus menggunakan aluminium pasta HL1004 yang diformulasasikan khusus dari Jerman dan Swedia. Kalau tidak, batanya seperti ini. Bencana. Jadi luar biasa Anda ruginya. HL1004 memiliki 4 kelebihan utama yang tidak dimiliki aluminium lainnya. 1. Mikropartikel. 2. Stabil dan homogen. 3. European QC. 4. Imunitas. Mikropartikel. Partikel aluminium pasta aluminos HL1004 berukuran di bawah 100 mikrometer sehingga menghasilkan gelembung udara berukuran nano yang lebih kecil. Gelembungnya homogen dan stabil ketika bereaksi dengan kalsium hidroksida. Ini juga mencegah terjadinya berat jenis bata ringan yang tidak rata pada bagian atas dan bawah bata ringan, mengurangi keretakan pada bata ringan pada proses pengeringannya. Membantu membuat bata ringan Anda menjadi lebih kuat dan tidak mudah retak sebelum proses curing. Stabil dan homogen. Reaksi aluminos HL1004 terbukti lebih stabil dan teratur, tidak mudah bergejolak sehingga adonan yang sudah menjadi cake tidak mudah amblas. Reaksi yang homogen membantu mencegah terjadinya disparitas suhu yang tidak beraturan pada adonan bata ringan pada proses caking sehingga mengurangi keretakan struktur pada adonan bata ringan sebelum dipotong. European QC. Dengan mengikuti standar sertifikasi Eropa, aluminos HL1004 memiliki kualitas yang lebih terjamin dan baik. Kualitas aluminium pada batch 1 dengan batch lainnya tidak berubah, sehingga menjaga stabilitas, kontinuitas, dan sustainabilitas produksi bata ringan Anda. Imunitas. Aluminium pasta aluminos HL1004 cenderung lebih kebal terhadap partikel-partikel asing yang ada dalam bahan baku bata ringan. Salah satunya karbon, minyak, magan, dan Fe, sehingga amat cocok untuk bahan baku alam yang kadar partikel asingnya sukar untuk dikontrol.
Ingat, hubungi kami untuk konsultasi masalah bataringan Anda ataupun apabila Anda tidak ada masalah sebelum terlambat dan Anda tidak bisa tertolong lagi. Karena tujuan kita di sini adalah membantu Bapak, membantu Anda. Hubungi kami di Solution dari PT Hansa di hotline kita 081908411338. Saya ulangi, 081908411338 atau di nomor kantor kita 0218493193 0218493193. Terima kasih. Salam sukses.